Jangan atau kurangi makan tepung, terigu. Udah makan nasi masih makan tepung beras. Apa itu tepung beras? Ya roti, kue. Tepung terigu ya bakwan, mendoan. Ya. Nasi uduk dok, enak dok. Nasinya karbo, santannya karbo, temennya bakwan yo karbo, temennya lagi mie karbo, temennya lagi kerupuk karbo, temennya lagi es teh manis gulanya karbo. Mana proteinnya? Ada dok, telur setengah potong. Catat Pak, ini penting. 6 cara sehat ala Nabi dan 1 tambahan cara sehat ala holistik. Jadi totalnya 7 ya. Yang pertama, mulai hari ini jaga makan. Nah ini akan terjawab pertanyaan Ibu. Bagaimana cara jaga makan? Ya sekali lagi, bagaimana cara jaga makan yang baik? Yang pertama, makan jangan berlebihan. Makanlah di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Ya, jadi tidak menjadi jaminan mereka yang makannya teratur itu sehat. Tapi juga tidak menjadi jaminan pula mereka yang makanannya tidak teratur itu sakit-sakitan. Bukan itu masalahnya, tetapi berlebihan atau tidak itu yang menjadi masalah. Ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya sudah di atas 60 tahun, boleh makan sehari 5 kali. Tapi sekali makan cukup 5 sampai 7 sendok. Yang diperhatikan, tolong perhatikan, ini penting. Artinya gini loh, artinya Bapak boleh makan sehari bahkan lebih dari 5 kali, tapi sekali makan jangan banyak-banyak, itu loh Pak. Kenapa? Karena usia tua itu metabolismenya melambat. Di saat dimasukkan makan yang terlalu banyak, tubuh Bapak ini tidak siap Pak. Lebih baik makannya sedikit-sedikit tapi sering. Jangan pula Bapak sudah makannya sedikit tapi jarang, nah, itu juga salah Pak. Saya diet makannya dikit, itu juga keliru. Ya. Terus yang kedua, jangan makan malam. Itu cara jaga makan yang kedua. Jangan makan malam. Jangan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam. Cara jaga makan yang ketiga ini akan menjawab pertanyaan Ibu. Ya Bu, tolong perhatikan, ini akan menjawab pertanyaan Ibu. Cara jaga makan yang ketiga, kurangi 6 putih. Yang saya maksud putih di sini adalah karbohidrat. Bu, Bapak, tadi kita sudah membahas bahwa tubuh kita ditentukan oleh sel yang sehat, betul? Makanan sel apa? Karbo atau protein? Protein. Berarti sebetulnya kalau orang tidak makan karbo itu sakit, bisa sakit atau enggak? Enggak. Karena yang dibutuhkan tubuh kita sesungguhnya protein. Ya. Karbohidrat itu fungsinya untuk energi. Loh dok, berarti kalau enggak makan karbohidrat nanti energinya melemah. Betul, itu di awal. Karena apa? Energi bisa didapatkan dari sumber protein. Tetapi fungsi protein tidak bisa digantikan oleh karbo Pak. Tolong perhatikan. Jadi kalau enggak makan nasi, boleh enggak? Boleh. Lah orang Eropa enggak makan nasi, yo sehat-sehat, kuat-kuat kok. Nah, orang Indonesia makan nasi malah larinya malah ngantukan, iya. Gitu kan? Jadi boleh nggak makan nasi? Nggak makan nasi boleh. Boleh nggak makan gula pasir? Boleh. Makanya gini, langkah pertama dari cara jaga makan adalah kurangi 6 putih. 6 putih itu apa? Kurangi nasi putih. Kalau perlu jangan makan nasi putih, ganti makanan karbohidrat yang kadar gulanya rendah. Apa itu? Kentang rebus, jagung rebus, beras merah. Ya, usia-usia di atas 50 tahun itu ganti nasinya dengan nasi merah, Pak. Ya. Enggak enak, Dok. Ya memang enggak enak. Tapi sehat itu ternyata, ya. Putih yang kedua, jangan makan gula pasir. Ini penting sekali, Pak. Bapak Ibu mau minum kopi boleh. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, ini barusan yang Bapak minum, mohon maaf sekali, itu adalah kopi dengan krim, itu tinggi sekali kadar gulanya. Ya, sangat tinggi kadar gulanya. Enak memang. Pak, rasa enak itu hanya 6 cm Pak. Dari lidah
ke ini hanya 6 cm. Sementara usus Bapak panjangnya 6 kali tinggi tubuh Bapak. Berapa meter tuh? Usus Bapak panjangnya 6 kali tinggi tubuh Bapak. Pembuluh darah Bapak panjangnya 1,5 kali lingkar bumi. Itu panjang pembuluh darah kita. Nah, kita lebih ngandelin, lebih ngutamain yang 6 cm ketimbang panjang usus, panjang pembuluh darah. Nah, itu dia. Ya. Oke, jadi jangan makan gula pasir, ganti sama gula aren, Pak. Gula aren sekarang sudah naik derajatnya. Sekarang ada di hotel-hotel bintang 6, brown sugar itu gula aren, Pak. Ya. Jadi kalau minum kopi enak, Pak, pakai gula aren. Ya. Itu lebih bagus. Kalau bagus lagi madu, Pak. Putih yang ketiga, jangan atau kurangi makan tepung, terigu. Udah makan nasi masih makan tepung beras. Apa itu tepung beras? Ya roti, kue. Tepung terigu ya bakwan, mendoan. Ya. Nasi uduk, Dok, enak, Dok. Nasinya karbo. Santannya karbo. Temennya bakwan yo karbo. Temennya lagi mie karbo. Temennya lagi kerupuk karbo. Temennya lagi es teh manis gulanya karbo. Mana proteinnya? Ada, Dok, telur setengah potong. Orang Indonesia ini 90% makannya karbo, Pak. Hati-hati. Makanya banyak yang sakit diabetes. Jadi ibu sudah benar, ya, kurangi nasi putih, gula pasir, tepung-tepungan, yang keempat santan, yang kelima, nah ini penting sekali, jangan minum susu olahan, susu kental manis jangan disentuh. Kalau mau minum susu murni, susu dari sumbernya, susu sapi murni maksudnya itu. Susu sapi atau susu kambing murni. Ya. Putih yang keenam, kurangi garam, ganti sama garam Himalaya. Itu cara jaga makan ketiga, kurangi 6 putih. Cara jaga makan yang keempat, makanlah yang halal dan thoyyib. Itu langkah pertama, jaga makan. Lanjut, langkah kedua, jangan tidur larut malam. Batasannya jam 10, paling telat setengah 11. Agar jam 11 sampai jam 1 harus tidur pulas. Tadi sudah tahu jawabannya apa. Tetapi tanpa cahaya. Siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebelum tidur, kata Fatimah radhiyallahu anhu bercerita kepada para sahabat Nabi, apa kebiasaan Nabi sebelum tidur? Mematikan sumbu-sumbu api di rumahnya. Tujuannya apa? Supaya hormon melatonin di dalam tubuh kita diproduksi secara maksimal. Apa fungsi hormon melatonin? Dapat membantu produksi antioksidan. Nah, cerita antioksidan lagi. Orang yang tidur dengan cahaya terang benderang, antioksidannya tidak dapat diproduksi dengan maksimal. Sehingga terbentuk radikal bebas. Coba perhatikan, ibu, bapak tidur dengan cahaya lampu, apalagi sudah larut malam, bangun tidur pegel-pegel semua, kesemutan, migrain. Daya tahan tubuh menurun, kena COVID. Nah, simpel sebetulnya, sehat itu sebetulnya mudah asal tahu ilmunya. Jangan tidur larut malam tanpa cahaya. Langkah ketiga, minum air putih yang cukup. Boleh nggak minum kopi? Boleh. Minum susu boleh, tetapi air putihnya minimal 1,5 liter, maksimal 4 liter, dari pagi sampai maghrib pastikan sudah 10 gelas. Pastikan, Pak. Jadi haus enggak haus, 1 jam sekali diusahakan 1 gelas. Ya, menjelang mau tidur malam, 1 jam sebelum tidur malam, jangan terlalu banyak minum. Cukup seteguk, 2 teguk kalau haus. Kalau enggak haus, enggak usah minum, enggak apa-apa. Karena kalau banyak minum di malam hari, terutama menjelang tidur, ginjal kita malah rusak, Pak. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, puasa. Untuk puasa, materi puasa kita skip dulu. Insya Allah di bulan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan kalau ada waktu saya bisa hadir lagi di masjid ini untuk memberikan ceramah dengan tema 10 manfaat puasa dari sisi kedokteran holistik. Ya, nanti pihak DKM Masjid bisa kerjasama dengan tim kami, Mas Reza di sana. Ya. Oke, itu langkah keempat. Langkah kelima,
ada salah satu kutipan hadis Nabi yang berbunyi, di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhmu. Dan jika segumpal daging itu sehat, maka sehat pula lah. Sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati kita. Langkah kelima, jaga hati. Iri, dengki, sombong, takabur, suujon, marah-marah. Orang marahnya 5 menit, daya tahan tubuhnya turun 6 jam. Marahnya hanya 5 menit, imun kita turun 6 jam, Pak. Hati-hati, ya. Ini luar biasa sekali karena tubuh kita bukan hanya seonggok daging, tetapi ada pikiran, ada jiwa yang harus kita jaga. Betul, Pak? Baik. Jadi langkah kelima adalah jaga hati. Kata siapa tuh? Ajim. Mau tahu obat penyakit hati? Mau tahu obat penyakit hati? Tanya Opik. Tombok hati. Nah, ya. Oke, itu langkah kelima. Langkah keenam. Bapak sadarnya terlambat, Pak. Sadarnya telat, Bapak. Tanya Opik apa maksudnya ya? Oke. Langkah keenam, olahraga teratur, terukur sesuai umur. Nih hati-hati, olahraga ini bisa jadi menjadi sehat, bisa juga menjadi penyakit. Ya, teratur tiap hari, terukur cukup, jangan lebih dari 50-60 menit. Olahraga enggak boleh lebih dari 60 menit, Pak. Itu terukur namanya. Ya. Sesuai umur 60 tahun jangan main bulu tangkis, Pak. Futsal apalagi. Nah, sesuai umur lah. Umur 60 tahun, 50 tahun ya goes boleh. Jalan-jalan pagi, senam pernafasan. Lagi pandemi ini yang harus dikuatkan apa? Pernafasan kita. Ya. Jadi itu adalah langkah keenam, olahraga teratur, terukur sesuai umur. Kita ulang. Pertama, jaga makan. Kedua, jangan tidur larut malam tanpa cahaya lampu. Ketiga, minum air putih yang cukup. Keempat, puasa. Kelima, jaga hati. Keenam, olahraga teratur terukur sesuai umur. Ketujuh, tambahan dari saya. Kira-kira apa? Medical check up sebelum sakit.